Selamat pagi anak-anak Miss semua. Apa kabar kalian? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar agama Kristen bersama dengan Miss. Miss berharap agar kalian terus menonton video dari Miss dan kalian juga bisa mengerti tentang materi pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan memberikan penerangan kepada pikiran kita agar kita juga dapat mengerti isi hati Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pada pagi hari yang indah ini di mana Engkau masih memberkati kami, memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur padamu Bapa, sebentar Tuhan kami mau belajar, biarlah kiranya Tuhan memberkati pikiran kami agar kami mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami kepada kami. Syukur bagimu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita belajar mengenai dosa dan pertobatan. Hari ini kita belajar mengenai dosa dan pertobatan. Oh iya, Miss sampai lupa. Miss tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian di masa pandemi COVID-19 saat ini, agar kalian selalu hidup bersih, lalu kalian jaga kesehatan tubuh kalian dengan cara apa? Dengan cara cukupkan vitamin, cukupkan istirahat, lalu kalian sesering mungkin mencuci tangan kalian dan sesering mungkin kalian harus meminum air putih yang hangat. Oke? Dan apabila kalian ingin keluar rumah dalam keadaan penting, kalian harus menggunakan masker. Tetap jaga jarak dan jangan panik. Itu pesan dari Miss. Terima kasih. Miss lanjutkan pembelajaran kita hari ini mengenai dosa dan pertobatan. Nah, minggu lalu Miss sudah menerangkan mengenai dosa. Apa itu dosa? Nah, sekarang Miss juga akan menerangkan mengenai dosa. Dosa, boleh kalian lihat di papan tulis ini. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah, melawan Allah dan kehendaknya. Miss ulang sekali lagi agar kalian dapat mengerti. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Manusia pertama, Adam dan Hawa, sudah berdosa. Saat itu bumi masih kosong di dalam Kejadian 1 ayat 1. Mungkin kalian di waktu masih kanak-kanak atau masih sekolah minggu, kalian berliturgi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hari pertama Allah menciptakan apa? Hari kedua Allah menciptakan apa? Miss sudah bernyanyi buat kalian minggu lalu. Hari pertama Allah menciptakan apa? Dan sampai hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Semua yang diciptakannya itu sungguh amat baik, kata firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita melihat arti dari pertobatan. Apa itu pertobatan, Miss? Pertobatan adalah mengubah sikap, mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus, menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Itu dia yang dinamakan bertobat, pertobatan, mengubah sikap, perilaku, tindakan, tindakan dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus. Berubah menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatannya. Miss berikan contoh
dosa merupakan satu hal atau salah satu hasil dari pertobatan yang sejati. Orang yang pertama itu ya dia berdosa, berubah menjadi dia bertobat adalah Petrus. Kalian pasti mengingat di saat penyaliban Tuhan Yesus, ya sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan, kamu kan pengikut yang disalibkan itu. Tidak, saya tidak mengenal orang itu. Dikatakan Petrus. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, seketika itu juga Petrus ya menyesal dan malu, dan akhirnya dia bertobat dan dipulihkan oleh Yesus. Ya, ketika dia bertobat, Tuhan Yesus meminta Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Ya, Tuhan Yesus meminta agar Petrus menggembalakan domba-dombanya, maksudnya mengembalakan orang-orang yang percaya. Ya, Petrus menjadi pemimpin bagi orang-orang percaya pada waktu itu. Lalu siapa lagi tokoh Alkitab yang dia berdosa lalu bertobat? Ada. Berikan contohnya lagi, yaitu Yudas. Kalian pasti tahu cerita Yudas. Yudas menjual Tuhan Yesus, ya. Yudas menjual Tuhan Yesus dan memperoleh 30 keping uang perak. Ya, Tuhan Yesus dijualnya seharga 30 keping uang perak. Berdosa nggak itu? Berdosa. Masakan gurunya dia jual, ya berdosa. Tetapi pada saat itu ya Yudas menyesali perbuatannya. Dia menyesali perbuatannya. Kemudian Yudas mewujudkan pertobatannya itu dalam tindakan bunuh diri. Iya, dia menyesal. Karena saking menyesalnya, dia mati bunuh diri. Itulah tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab yang Miss berikan kepada kalian. Ya, Miss akan memberikan ilustrasi atau gambaran ya mengenai dosa dan pertobatan. Miss sudah mengambil ini, ada aqua ya atau botol Miss potong sehingga separuh seperti ini. Nah, Miss simbolkan, Miss ilustrasikan, Miss gambarkan botol ini yaitu bumi. Botol ini bumi. Miss berikan contoh bagi kalian agar kalian juga bisa mengerti. Ini dia bumi. Ya. Bumi ini di dalam Alkitab katanya belum berbentuk dan kosong. Nah, ini tidak ada di dalamnya kan? Kosong kan? Iya, kosong. Belum berbentuk dan kosong. Tetapi ketika Allah berpikir, loh, kalau kosong bumi ini, mana ada tanda-tanda kehidupan? Nah, seperti itu. Lalu Allah berpikir lagi, Dia ingin mengisi bumi ini dengan apa? Nah, di hari pertama, ya, bumi ini diisinya, langit dan bumi diisi, ya, penerangan, cakrawala, bintang-bintang, planet-planet. Nah, inilah dia. Isi ini air putih. Disitulah hewan, tumbuhan, ternak, binatang, apalagi udara, air, laut, daratan. Nah, terisi bukan buminya tadi? Iya, terisi. Buminya tadi terisi dengan ciptaan Allah sampai hari yang ke-6. Nah, sampailah di situ manusia diciptakan. Nah,
menciptakan manusia. Nah, disinilah sudah Miss berikan contoh, ada isi buminya, ada isi botol ini. Lalu ya, Adam dan Hawa diberikan mandat oleh Tuhan Yesus. Ya, Allah memberikan mandat. Adam, Hawa, kalian tidak boleh memakan buah dari pohon ini, kata Tuhan Yesus. Tetapi Adam dan Hawa tidak mengindahkan atau tidak melakukan yang diperintahkan Allah kepada mereka. Ketika itu Adam dan Hawa ya memakan buah pohon larangan itu. Ya, pertama iblis merayu Hawa. Iblis berkata, Hawa, jikalau kau makan buah itu, kau akan sama dengan Tuhan Yesus. Kamu akan sederajat dengan Tuhan Yesus. Maka Hawa memakan buah itu, dan Hawa pun memberikannya kepada Adam. Saat itu mereka berdosa, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, mereka berdosa. Nah, ini Miss berikan, ini dosa. Ya, mereka berdosa. Ayatnya jorok karena mereka berdosa. Dosa apa itu? Mereka tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, banyak dosa yang mereka lakukan. Manusia pun berdosa karena Adam dan Hawa juga berdosa. Saat itu Kain dan Habel ya membunuh adiknya. Lalu di zaman Nuh juga banyak dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Lalu di zaman Abraham juga manusia berbuat dosa. Ya, berbagai dosa yang dilakukan oleh manusia, keturunan Adam dan Hawa. Maka bumi ini penuh dengan dosa. Nah, airnya kotor kan? Ini yang ditandai, ya, kita simpulkan ini bumi tadi sudah kotor, berdosa. Nah, ketika itu dilihat Tuhan Yesus dari atas. Manusia ini sudah berdosa. Dia menangis, dia bersedih. Apa yang harus kubuat agar manusia tidak terbelenggu lagi oleh dosa? Lalu Tuhan Yesus pun memberi dirinya untuk disalibkan agar semua manusia tidak berdosa. Ya, Tuhan Yesus mau memberi dirinya untuk disalibkan. Agar apa? Agar manusia tidak berdosa lagi. Ya, Tuhan Yesus disalibkan. Nah, Tuhan Yesus disalibkan. Maka bumi tadi putih. Bumi tadi tidak apa aku? Tidak jorok lagi, tidak hitam lagi oleh dosa. Nah, seperti itu. Bumi tadi tidak kotor oleh dosa. Iya, bumi kembali putih. Dia tadi ya sudah berdosa dan gelap, kotor. Tetapi ketika Tuhan Yesus disalibkan, bumi tadi, ya, manusia tadi sudah dihapuskan dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus yang mau berkorban di atas kayu salib. Itulah dia yang dimaksudkan dengan dosa dan pertobatan. Oleh karena itu, misimpulkan pembelajaran kita hari ini, apapun dosa yang kamu lakukan, baik itu dosa malas belajar, dosa berbohong, ya, dosa melawan orang tua, dosa menangis, ngambek, atau apakah itu dosa yang kamu lakukan, berbaliklah kepada Tuhan, bertobatlah, karena Tuhan sudah membayar lunas hutang-hutang dosa yang kita perbuat. Ya, seperti ini tadi, air ini tadi putih kembali. Tadi sudah hitam kelam,
sekarang sudah putih kembali. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri rela berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Terima kasih untuk materi saat ini mengenai dosa dan pertobatan. Apabila kalian kurang mengerti, boleh ditanyakan kepada Miss mengenai dosa dan pertobatan. Terima kasih buat video hari ini. Miss tetap ingatkan kalian agar kalian selalu bersekutu dengan Tuhan dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat dari Miss. Tuhan Yesus memberkati.